Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Iskandar dari mata kuliah Pengantar Kecerdasan Buatan. Ingin mempresentasikan pertemuan 12 yaitu Expert System. Lanjut. Expert System atau sistem pakar, suatu program AI yang berisi basis pengetahuan dan mesin inferensi seperti layaknya seorang pakar, berfungsi sebagai konsultan, tidak untuk menggantikan kemampuan seorang pakar, berisi pengetahuan dari para pakar, dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Definisinya dari Durkheim. Program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang pakar. Dari Ignazio, suatu model dan prosedur yang berkaitan dalam suatu domain tertentu, di mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan keahlian seorang pakar. Lanjut, Giarratano dan Riley, suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Sistem pakar menyimpan pengetahuan dari berbagai sumber, berisi heuristic knowledge, berasal dari peristiwa di dunia nyata, learning by doing, computer software package. A generic program can be used to build special program for many application. Expert systemnya highly dedicated piece of software contains knowledge in a specific domain. Perbedaan pengguna. Manager, apa yang dapat saya gunakan? Teknolog, bagaimana saya dapat mengimplementasikan teknologi dengan baik? Peneliti, bagaimana saya dapat mengembangkannya? User, bagaimana dapat membantu saya dapat menghemat biaya? Bagaimana kehandalannya? Perbedaan ES dan pakar. Di waktu, pakar itu hari kerja, ES tiap saat. Geografis, pakar itu lokal atau tertentu, ES itu bisa di mana saja. Keamanannya, kalau pakar tidak tergantikan, sedangkan ES dapat digantikan. Dapat habis, kalau pakar itu yes, kalau ES tidak. Performa dan kecepatan, pakar itu variabel, kalau ES itu konstan. Biaya, pakar itu tinggi, ES itu terjangkau. Contoh sistem pakar yang terkenal: Maichin, diagnosa penyakit; Dendral, mengidentifikasi struktur molekul campuran kimia yang tidak dikenal; XCON dan Excel, konfigurasi sistem komputer besar; Prospector, bidang geologi. Dari yang lainnya itu SOPI, analisis sirkuit elektronik; Delta itu pemeliharaan lokomotif listrik, sedangkan Folio itu stok dan investasi. Lanjut, manfaat sistem pakar. Memungkinkan orang awam dapat mengerjakan pekerjaan para ahli. 2. Bisa melakukan proses berulang secara otomatis. Yang ketiga, menyimpan pengetahuan dan keahlian pakar, meningkatkan output dan produktivitas. Selanjutnya, melestarikan keahlian pakar, dapat beroperasi pada lingkungan berbahaya, dapat meningkatkan kemampuan sistem komputer, dapat bekerja dengan informasi yang tidak lengkap sebagai media pelengkap dalam pelatihan, menghemat waktu pengambilan keputusan. Sisi bawah dari sistem pakar. Pengembangan IS itu sulit, IS itu mahal. Kebanyakan IS masih harus diimplementasikan dan dikirim pada mainframe atau komputer mini yang besar. Tidak 100% dapat diandalkan. Kepakarannya tidak selalu tersedia pada bidang-bidang tertentu. 4 tipe dasar. Standalone, sistem tergabung, sistem terhubung dengan software lain, sistem mengabdi.
Standalone itu software yang berdiri sendiri, tidak tergabung dengan program lain. Sistem tergabung itu, sistem ini merupakan bagian dari program lain yang masih bersifat konvensional. Misalnya, berada di dalam algoritma yang konvensional. Sistem terhubung dengan software lain, yaitu misalnya sistem bakar yang berhubungan dengan paket program DBMS. Sistem mengabdi merupakan bagian dari komputer khusus yang dihubungkan dengan suatu fungsi tertentu. Nah, sistem konvensional versus IS. Informasi dan pemrosesan menjadi satu dengan program. IS itu pengetahuan dan inferensi terpisah. Sistem konvensional tidak bisa menjelaskan keputusan, sedangkan IS ada fasilitas penjelasan. Sistem konvensional itu eksekusinya berlangkah-langkah. Kalau IS itu eksekusi dilakukan pada seluruh basis pengetahuan. Sistem konvensional itu menggunakan data, sedangkan IS menggunakan pengetahuan. Konsep dasar IS. Komponen sistem pakar itu pengetahuan pada suatu bidang tertentu. Contohnya fakta-fakta, teori prosedur, aturan strategi, meta knowledge. Lanjutnya pakar, pengalihan pengetahuan. Contohnya tambahan pengetahuan, representasi pengetahuan, inferensi pengetahuan, pengalihan pengetahuan ke user. Inferensi itu kemampuan menalar. Aturan adalah dalam bentuk aturan if then. Fasilitas penjelasan bagaimana keputusan dibuat, dan terakhir kemampuan rekomendasi. Ini consultation and environment. Nah, ini seperti ini. The user interface, ada recommended action, fact about the specific incident, explanation facility. Nah, ini seperti ini contohnya. Lanjut ke penjelasannya. Knowledge acquisition, penambahan pengetahuan, mengkonstruksi atau memperluas pengetahuan. Knowledge base, berisi pengetahuan. Inference engine, program yang berisi metodologi yang digunakan untuk melakukan penalaran terhadap informasi dalam basis pengetahuan. Dan blackboard. Interpreter, mengeksekusi item-item agenda yang terpilih menggunakan aturan. Lanjut, scheduler, mengontrol agenda. Consistency enforcer, memelihara kekonsistenan dalam merepresentasikan solusi yang bersifat darurat. Blackboard, area kerja dalam memori yang digunakan dalam kejadian yang sedang berlangsung, termasuk keputusan sementara. Nah, blackboard itu ada bagiannya itu plan, bagaimana menghadapi masalah. Ada agenda dan solution. Agenda itu aksi-aksi potensial yang sedang menunggu untuk dieksekusi. Kalau solution, calon aksi yang akan dibangkitkan. Lanjutnya, interface, sebagai media komunikasi antar user dan program. Explanation facility adalah melacak, respon, dan memberi penjelasan tentang kelakuan sistem bakar. Misalnya, mengapa suatu pertanyaan ditanyakan, bagaimana konklusi dicapai, mengapa ada alternatif yang dibatalkan, rencana apa yang dilakukan mendapatkan solusi. Knowledge refinement adalah mengevaluasi kinerja sistem bakar. Apakah pengetahuan tersebut masih cocok untuk digunakan pada masa yang akan datang? Nah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.